Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan Bunda Ririn atau biasa dipanggil Emak. Di sini saya kembali ingin menceritakan tentang perjalanan demi perjalanan saya sampai saat ini, yang banyak sekali hal-hal yang saya temui yang menurut saya itu luar biasa ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa apa yang saya lakukan ini berawal dari tidak ada maksud untuk belajar ataupun jadi seperti ini. Jadi mengalir air saja awalnya seperti itu. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa saya berawal daripada rajin menjalankan puasa di hari kelahiran sejak masih remaja hingga usia saya sekarang ini. Jadi seperti yang disarankan atau diminta oleh mbah saya waktu itu, bahwa rajinlah puasa weton atau puasa di hari kelahiran, agar apa yang menjadi hajat, maksud, tujuan kita Allah ijabahi, ataupun kita akan menjadi lebih baik di dalam menjalani kehidupan ini. Awalnya hanya seperti itu saja. Jadi saya tidak pernah tahu kalau ternyata banyak sekali hal-hal luar biasa yang saya temui di dalam perjalanan saya hingga sekarang ini. Jadi saya akan menceritakan mengenai awal mulanya saya pergi umroh ya. Seperti cerita-cerita sebelumnya, banyak hal-hal yang saya dapatkan di dalam perjalanan saya. Nah, saat ini saya mau menceritakan mengenai perjalanan saya umroh. Jadi waktu itu kan saya sudah menemukan guru saya ya, sudah bertemu dengan guru atau yang saya bilang mursyid. Saya sudah bertemu, saya sudah belajar kepada beliau tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang hakikat hidup, hakikat diri, dan banyak lagi. Jadi waktu itu saya ada orang yang datang ke rumah guru, ya diskusi, ya minta saran, ya silaturahmi, termasuk saya juga ada di situ. Akhirnya saya kenal baik dengan ibu tersebut, ya masih muda jauh dengan saya ya, masih sangat muda sekali, namun dia itu keluarga yang sukses lah ya. Suaminya sukses, salah satu direktur di satu perusahaan besar. Terus waktu itu dia silaturahmi ke tempat ayah. Saya manggil guru saya ayah ya. Jadi saya ini termasuk murid perempuan satu-satunya nih yang kuat ikut beliau, karena terus terang aja keras sekali cara beliau mengajarkan tentang kehidupan ini. Karena agama tidak bisa dipakai sembarangan, agama tidak bisa dipakai main-main. Agama itu adalah urusannya dengan yang hak, agama itu adalah urusannya dengan diri pribadi kita. Maka tidak pernah main-main di dalam menjalankan ilmu diri, kan seperti itu. Nah, waktu itu saya bertemu dengan tamunya ayah ya, yang ya suka diskusi, suka sharing dengan ayah, atau minta solusi dan lain sebagainya. Terus mbaknya bilang ke saya seperti ini, "Bu, umroh ibu," kan gitu. Ya saya jawab, "Gak punya duit, uang dari mana?" Kan saya bilang gitu. "Udahlah Bu, gak usah pikirin masalah biaya, nanti biar saya yang bayarin ibu. Saya butuh temen untuk berangkat umroh, karena suami gak ikut," gitu kan. "Ya kalau memang ikhlas, saya bersedia," kan saya bilang gitu. Itu kurang lebih tahun 2009 ya, tahun 2009. Terus setelah mbaknya pulang, suami istri tersebut pulang, saya dipanggil sama ayah. Terus, "Kamu mau berangkat umroh, Rin?" "Ikut Mbak." Kita nggak usah sebut namanya ya, kita mau ikut Mbak A.
iyalah ya, kapan lagi, saya bilang gitu ya. Gue cuma mau ngomong, ini guru saya memang lafadznya begitu ya, karena beliau orang dari Tual Maluku ya, jadi bahasanya tuh ke kami tuh lu gua aja gitu. Gue mau ngomong sama lu ya Rin, ini pegang omongan gue. Sebelum lu ketemu sama yang namanya Jabal Kat, pasti ada aja lu untuk berangkat ke Mekah untuk tidak berangkat. Artinya ada aja halangannya untuk lu nggak sampai ke sana. Kalau lu murid gua, itu dia bilang. Ya di sini bukan guru menghalangi saya berangkat umroh atau berangkat ke Mekah, tidak. Tapi ada rahasia tertentu, kan seperti itu. Akhirnya saya dikasih uang nih untuk bikin paspor. Bu, bikin paspor yang kilat ya Bu. Kita berangkat cepat bulan depan kita berangkat. Bulan rame nih Bu, kalau bulan Mei di sana di Mekah gitu kan. Oh iya, saya bikin paspor nih, dikasih duit. Bikin paspor yang kilat yang 1 hari. Udah bikin paspor, tiba-tiba nggak lama lagi nih, ada sekitar semingguan, Bu kayaknya kita diundur deh Bu, karena aku ada ini harus begini. Oh iya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Ayah tuh, guru saya tuh cuma senyum-senyum aja gitu. Ya diundur ya katanya gitu. Iya, sabar aja gitu kan. Terus nih diundur lagi setahun. 2009 belum berangkat saya tuh, paspor udah bikin. Terus satu ketika datang tamu itu dari Solo Tigo, ada keperluan. Tamu tersebut akhirnya ayah meminta saya untuk ikut berangkat ke sana gitu, untuk berangkat ke Solo Tigo. Coba dilihatin masalahnya apa, perkaranya apa, seperti apa, kalau bisa dibantu kan begitu. Karena waktu itu alhamdulillah ayah tuh percaya sama saya gitu ya. Mungkin karena saya cuma modal saya itu nggak pinter, cuma tekun nurut itu aja sih sebenarnya. Saya berangkat ke Solo Tigo waktu itu. Ya, sampai di sana saya coba bantu cari solusi pekerjaan apa yang diminta oleh tamu saya tersebut, tamunya ayah itu. Terus di sana saya tanya, Bunda di sini mau kemana, jalan-jalan kemana? Wah kalau ada tempat ziarah aku mau ziarah gitu kan, karena Bunda senang banget sama ziarah-ziarah. Baik Bunda gitu kan. Ziarah kemana Bunda? Ya monggo kemana aja silahkan gitu kan. Ziarah nih kita waktu itu kita ke Jogja dulu nih. Kita ke Jogja, kita ke Imogiri waktu itu ya. Kita ke Imogiri terus ke Imogiri dulu. Ke Imogiri terus ke Kota Gede gitu kan. Terus ke makam Eyang Sambernyowo di Matesi ya, Karanganyar sana di Solo. Jadi kami tuh jalan terus tuh selama kami di Jawa Tengah, diajak oleh tamunya ayah tuh untuk jalan gitu. Oke. Nah pada waktu itu terus kita mau pulang nih setelah berziarah ke Imogiri, ke Kota Gede, makam raja-raja. Terus kita juga udah dari Matesi, Karanganyar, Solo tuh ya, ke makamnya Eyang Sambernyowo. Terus kita akan turun pulang. Bun di sini ada makamnya Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat. Oh iya di mana? Di Bayat. Mampir ya Bun? Boleh. Saya bilang gitu, mampir. Terus saya jarah kemana itu mengalir aja ya seperti air. Tapi setelah saya naik ke atas ke Sunan Bayat, saya ziarah ke makam Sunan Bayat, saya nggak habis pikir ya, waktu itu saya nangis di situ. Saya nggak tahu tuh, nangis saya sampai wah ingus tuh kayak orang gurah gitu, keluar semua ingus ya. Sampai basah tuh, wah hubungan apa jilbab, jaket gitu sampai ingus gitu ya. Saya juga mikir gini sambil nangis, ya Allah apa ya, kenapa ya gitu, kok saya nangisnya begini sih gitu. Diberhentiin nggak bisa tuh sampai begitu. Saya heran sebenarnya, sampai itu tamunya bilang ada apa sih Bun? Nggak tahu nih. Aduh rasanya ini betul sedih gitu ya. Dah selesai dari Sunan Bayat, kami terus ziarah ke makam murid-murid kinasinya Sunan Bayat ya kan, yang ada seputar situ, tawasul. Terus udah selesai, kami keluarkan lewat pintu belakang
belakang kami keluar, rombongan kami tuh berlima kalau nggak salah ya. Karena ayah juga, saya mengirim ayah untuk berangkat ke Solo Tigo tidak sendiri, tapi ada yang kawal ya. Ada murid ayah juga 2 orang laki-laki kawal saya gitu kan. Udah. Setelah itu terus saya duduk nih di kayak pendopo gitu ya, di area Sunan Bayat itu, di bagian tempat juru tulis menulis tamu yang sudah keluar gitu kan yang masuk yang keluar kan harus sama ya, jadi barangkali ada yang nginep, jadi kan ketahuan siapa yang di dalam atau gimana gitu. Saya duduk di situ sambil minum air aqua ya, sambil saya lihat kiri kanan gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, saya bisa kunjung ke sini gitu ya. Tiba-tiba nih tamu saya nih yang ajak saya ke ziarah tuh bilang, "Bunda, perasaan saya Bunda pernah ngomong deh nyari Jabal Qat," kan gitu ya. Iya, oh udah lama banget gitu kan. Bun, baca deh tuh Bun anak panah, kok ada arah keluar tuh ya tulisannya Jabal Qat gitu. Saya lihat, Allahu Akbar, deg-degan nih saya. Padahal ayah suruh saya dari tahun 2008. Saya nggak ketemu-temu sampai saya lupa. Mau umroh pun saya lupa. Yang penting saya udah pegang paspor gitu aja. Sampai lupa saya. Terus tanya saya sama juru tulis, "Pak, itu ada tanda panah ke Jabal Qat itu apa ya?" "Oh, itu Gunung Jabal Qat." "Oh, tinggi?" "Ini Pak, kalau tinggi sih nggak sampai 800 mdpl, jadi di bawah 1000 mdpl betul, tapi agak sulit jalannya karena masih ya rambatan akar lah, masih ya ada lah jalan setapak gitu kan." "Kami boleh Pak ke sana?" "Boleh aja." "Di sana ada apa sih Pak?" "Ada tempat pesanggerahan," dia bilang, "ada pesanggerahan padepokannya Kanjeng Sunan Kalijogo katanya." Oh Jabal Qat ada itu Pak?" Iya. Saya bilang, "Mau nggak anterin Bunda naik ke atas? Tapi karena ini udah sore, berarti bermalam di sana, karena juru tulis bilang, Ibu kalau naik sekarang pasti bermalam di sana karena turunnya itu sulit Bu kalau malam gitu. Ya kalau mau dipaksa turun sih bisa kan gitu." Akhirnya saya kompromi, naik kami ke Jabal Qat, naik lewat inilah pokoknya gitulah ya, naik. Kira-kira perjalanan 1 jam apa 2 jam gitu ya, karena kami jalan pelan kan, karena saya sendiri nggak bawa persiapan apa-apa gitu, nggak bawa persiapan yang untuk naik gunung apa enggak, cuman bawa jaket doang sama baju ada berapa biji lah yang di ransel gitu kan. Naik kami sambil dibatin saya berselawat terus nggak putus, karena saya dapat ilmu selawat itu dari Gunung Lawu ya. Waktu itu saya diminta oleh beliau untuk berselawat selama naik ke atas Gunung Lawu, jadi saya selalu berselawat setiap naik gunung. Itu saya selawat, saya sambil berpikir apa ya, ada apa ya gitu. Saya telepon ke ayah sebelum naik, iya aku bilang, "Ini aku temuin Jabal Qat nih ya, ada ya di Bayat ya ternyata ya gitu kan, ini aku ada ininya, aku mau naik ya malam ini ya gitu." Terus guru saya bilang, "Hebat kamu Rin, naik malam ini juga gitu kan." Naik saya, sport dari guru kan luar biasa gitu kan. Sampai di atas kira-kira 100 meter lah ya, 100 meter saya mau nyampe ke arah padepokan itu tuh, saya ketemu nih sama bapak-bapak tua ya 70-an, 60-70 lah kurang lebih ya. Dia lagi ngarit rumput ya, bapak-bapak itu pakai baju kaos oblong putih. Wah, inget banget saya, kaos oblong putih sama celana pangsi hitam, terus pakai caping itu topi yang dari bambu yang kerucut gitu ya, kayak caping, terus megang arit. Nah, saya ngeliat banget karena memang posisi saya ada di sebelah kanan sini dan bapak itu ada di kanan gitu. Terus pada saat saya mau naik itu kan saya sempet
narik pohon jambu mede tuh, karena kan agak licin ya. Saya naik narik pohon jambu mede sambil untuk ini saya pegangan saya terus naik gitu. Terus pas naik itu ada tuh bapak-bapak itu lagi nyarit sambil nggak jongkok gini gitu. Tapi saya waktu itu nggak pikir panjang ya, cuman yang ada di pikiran saya rumputnya kan pendek gitu ya, itu apa yang mau diambil gitu loh, bahasa saya nih. Cuman kan nggak nyampe ke ucapan apa cuman nyari rumputnya pendek. Sempet sih ngeliat rumput banyak tuh di sana, kenapa nggak ke sana nyari rumput yang banyak gitu kan, karena kan saya masih berusaha keseimbangan ya, sambil kotak saya berpikir gitu nyari rumputnya pendek gitu. Nah pada saat saya udah berdiri ini tegak gitu, udah keseimbangan saya udah stabil, saya kan otomatis lewat di depan bapak itu dong. Saya lewat, saya tuh sempat bertatapan mata sama bapak itu, saya lihat mata gitu ya, dia juga sempat lihat saya ngeliat, terus saya gitu ya, sopan santunnya di depan orang tua, kita mau lewat ya, nuhun pak gitu. Oh iya gitu, misi pak mau naik ke atas gitu kan. Saya bilang nggih monggo gitu, monggo diajeng gitu kan. Saya mari pak, saya bilang udah naik ke atas, udah tuh jalan lagi kira-kira ya 100 meter. Saya ngeliat padepokan yang ada di Jabal Kat itu, aduh, Insya Allah, saya bilang gitu, ini padepokan Sunan Kalijogo gitu kan ya, karena juru kunci bilang begitu kan waktu di bawah, di sana ada padepokan Sunan Kalijogo kan, itu masih dari pagar-pagar bambu-bambu begitu, bentuk aslinya masih asli. Memang sudah ada sebagian yang direnovasi, termasuk surau kecil ya, panggung tempat Kanjeng Sunan Kalijogo dulu sholat ya, itu di situ ada, walaupun sudah miniaturnya ya, tapi masih bisa dipakai untuk sholat. Dan disitulah dulu beliau dengan tatanan plastik gitu ya, dengan tatanan kayu-kayu gitu, masih bentuk asli itu masih dipertahankan gitu. Terus sebelum masuk saya sempat berdoa takjub ya, Allah, saya bisa sampai ketemu padepokan Kanjeng Sunan Kalijogo gitu. Masya Allah, ternyata ayah minta saya untuk naik ke sini, tujuannya saya silaturahmi ke sini untuk pokoknya berkecamuk lah, macam-macam saya nggak bisa ceritakan ya, seperti itu. Saya ketemu dengan juru kuncinya di sana, namanya Mbah Sembul. Saya assalamualaikum Mbah, saya dari Jakarta. Saya bilang saya mau bermalam di sini. Oh iya monggo silahkan gitu kan. Cerita ngobrol-ngobrol lah pokoknya. Sempat kita bikin kopinya juga pakai tungku, kita pakai tungku tuh. Ya teman-teman lah yang pada bikin kopi. Akhirnya memang kita bawa perbekalan sih, kayak kopi, Indomie kita bawa. Gitu. Sebelum naik kita sempat belanja di warung tuh di bawah. Sampai di atas makan kopi, Indomie, ngobrol. Nah menjelang habis isya tuh ya, habis isya kita setelah sholat isya, kita setelah duduk ngobrol-ngobrol, terus saya izin mau duduk gitu kan, duduk sebentar, tawasul. Setelah tawasul terus ya biasalah, kebiasaan kami kalau di gunung itu kan memang untuk menjalankan satu keheningan ya, untuk diam, tafakur, terus untuk manakung atau meditasi seperti itu. Nah udah, terus setelah itu kami istirahat. Setelah kami istirahat ya, setelah selesai isya, setelah kita tawasul dan istirahat tuh jam 11 jam 12an lantarannya kami istirahat, ngobrol lagi. Saya baru ingat kalau saya tadi ketemu bapak-bapak tukang arit rumput ya, ini ya lagi cari rumput gitu. Tadi kita mau naik, ada bapak-bapak mau cari rumput, jauh juga. Saya bilang gitu, nyari rumput sih ke atas sini gitu, jauh, mana jalannya susah gitu kan. Emang di bawah nggak ada kali ya Pak untuk orang cari rumput gitu. Di mana Bu? Itu yang pas tanjakan terakhir yang deket pohon jambu mede, karena pohon jambu medenya gede, batangnya nggayut ke bawah gini, dan batang itu yang saya tarik gitu, yang gayut itu yang saya tarik untuk pegangan saya naik gitu kan. Pohon mede, oh jam berapa gitu? Tadi Pak, sebelum saya sampai ke sini dalam perjalanan ya, sebelum maghrib. Saya bilang jangan-jangan bukan orang gitu kan. Hah,
nggak tahu Pak, masa sih gitu, masa sih Pak gitu kan saya bilang. Nah terus akhirnya saya tuh setelah ngopi, ngobrol-ngobrol, saya terus ngambil wudhu lagi, saya duduk lagi, saya tawasul lagi, terus saya tafakur dalam fikir gitu kan. Saya terus duduk, saya diem gitu ya. Di dalam duduk saya tersebut, saya seperti mendapatkan petunjuk ya. Tapi ini waktu itu saya berpikir saya tidur atau tidak gitu, karena setengah ngambang gitu kan, apa saya dalam keadaan tidur apa enggak. Tapi itu jelas banget saya diperlihatkan. Jadi orang tua berdiri pas di depan padepokan itu pas, jadi pas pintu keluar, berdiri pas di depan padepokan itu. Dia berdiri di situ, terus dia menghadap, dalam pandangan batin saya beliau menghadap ke arah barat, terus beliau berputar satu poros 360 derajat sampai kembali ke posisi awal, madep ke barat, membelakangi padepokan, karena padepokan tuh madepnya ke barat gitu. Terus saya sadar, saya terus gitu ya, ini saya tadi mimpi apa memang saya lagi tafakur diperlihatkan gitu, atau apa ya gitu. Akhirnya saya keluar dari padepokan tuh. Teman-teman saya bilang, mana Bun, cari angin, saya bilang gitu. Saya keluar, saya diem gitu depan pintu. Nah kebetulan malam itu sinar bulan tuh luar biasa bagus banget. Saya juga nggak nyangka kalau itu bulan tuh lagi bundar, bulat gitu ya. Saya lihat ke atas, nah, bulannya bagus banget gitu. Terus saya duduk, saya tuh diem aja di depan pintu sambil senderan di pintu gitu. Saya ngeliat gitu, saya kok diperlihatkan orang tua. Saya kalau cerita ini, saya tuh sampai merindingnya tuh sampai ke kepala gitu loh. Kepala tuh rasanya beruk gitu. Iya, terus perlihatkan ke sana gitu. Tapi saya lihat gini, dalam penglihatan saya waktu saya duduk itu seperti ada lingkaran gitu. Tapi saya cari gini, saya tanya gini, mana ya lingkaran di mana ya gitu. Terus titiknya orang itu di mana ya waktu diri gitu kan. Saya gini terus batin gitu ya, saya batin, ya Allah, kok saya tadi diperlihatkan seperti itu ya, siapa sih sebenarnya beliau itu gitu kan. Terus maksudnya apa gitu, tujuannya apa gitu. Saat itu juga saya belum cerita nih sama teman-teman saya, sama Kuncen juga saya nggak cerita. Itu saya memang takut sebenarnya, saya itu takut fitnah ya apa yang saya sampaikan gitu kan. Jadi saya coba cari dulu. Tapi Kuncen terus tanya, ibu cari apa gitu kan. Dan akhirnya saya bilang, Pak Sembul, tadi itu saya waktu duduk, saya diperlihatkan orang tua berdiri pas di depan pintu keluarnya padepokan. Saya bilang gitu, dia berdiri, saya lagi cariin posisinya di mana, saya gitu. Seperti kayak ada lingkaran dan dia berdiri tidak keluar dari lingkaran itu, seperti ada poros di situ, saya bilang gitu. Pak Sembul diem aja, ngeliatin saya. Terus sempat dia tanya, Bunda asalnya dari mana? Gitu. Saya bilang, saya jawab, ayah saya Magelang, ibu saya Karanganyar Kebumen. Gitu. Dan saya nggak tahu tuh turunan saya di atas siapa kan saya nggak tahu ya. Gitu. Oh. Terus coba Bunda meditasi lagi, diam lagi coba. Gitu. Saya terus duduk tuh di depan padepokan itu, saya duduk di situ. Kebetulan lagi nggak banyak orang tuh, ada sih yang lagi tirakat tapi nggak banyak. Saya terus duduk di depan itu, nggak pakai sarapan, saya langsung lepas sendal, saya duduk, saya diem gini. Itu seperti batin saya tuh kayak ada petunjuk gitu. Bahasanya gini, kailo nengkono gitu. Lingkarannya kayak titik pusat gitu. Saya bilang senang, Allahu Akbar gitu ya. Terus saya paranin di situ. Oh, saya bilang gitu. Saya tuh kayak ngelihat, jadi karena sinar bulannya mencerong gitu ya. Oh,
bagus banget, lagi purnama banget gitu ya, mencerong truk gitu. Apa itu bayangan bulan atau apa tuh, memang nampak lingkar gitu, lingkaran tuh nampak di mata saya tuh, lingkaran terus titik gitu. Saya berdiri di situ, saya berdiri, saya ikutin tuh apa yang saya lihat pada saat saya tafakur tadi gitu. Karena di situ beliau itu posisinya menghadap ke barat, beliau lafadznya tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sampai kembali ke posisi yang pada ke sana. Itu. Terus saya ikutin la ilaha illallah, la ilaha, tanpa pakai sendal. Saya duduk diri di sudut, di titik itu, saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai saya balik ke sana. Saya sengaja mata saya tutup karena saya kepengen fokus ya dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, izin dan ridhonya Allah, mohon syafaatnya Rasulullah. Jika ini satu kebenaran, maka beri petunjuk yang hak, dan petunjuk itu adalah satu kebenaran. Seperti itu. Kira saya terus tek, saya melek pelan-pelan. Wallah, gunung itu tidak tinggi. Gunung itu ya memang tidak tinggi karena saya sering naik gunung ya, jadi tahu lah ya bahwa itu nggak sampai 800 mdpl kayaknya, nggak tinggi. Terus namun batin saya mengatakan bahwa ini adalah gunung tertinggi secara kebatinan. Secara kebatinan adalah ini gunung tertinggi. Banyak hal yang amat luar biasa. Itu malam hari saya, seperti saya diperlihatkan kaki gunung, kaki langit, seperti diperlihatkan kaki langit saya. Seperti itu. Saya tuh kayak ngimpi nggak ngimpi, sampai ngimpi nggak ngimpi. Luar biasa. Dan ada hal-hal yang saya dapatkan, tapi ini untuk pribadi saya. Terus saya sampai, oh ini Pak Harun, ini guru saya. Kenapa beliau minta saya menginjakkan kakinya sampai ke tempat ini? Luar biasa. Paginya saya turun, setelah sembahyang subuh saya turun ke bawah karena kami harus kembali ke Jakarta juga kan. Kami kembali ke Jakarta, turun langsung kami kemas-kemas di rumah yang saya datangi itu ya. Terus kami langsung berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta saya cerita. Terus saya nggak perlu cerita, kata Kiai Harun, kamu nanti akan tahu sendiri. Seperti itu. Kalau cerita dari saya, kalau kamu tidak ngalami, kamu tidak akan percaya. Dan saya nggak mau. Setiap apa yang saya sampaikan, saya tidak mau cerita. Kalau orang tersebut tidak mengalami sendiri, saya tidak akan ceritakan. Tapi jalani dulu, ketemu dulu, baru saya akan cerita. Seperti itu. Daerah guru saya cerita tentang Gunung Jabal Qat. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo membuat padepokan pertama kali di sana? Dan di sanalah beliau memiliki murid kinasih, yaitu Kanjeng Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Sampai akhirnya Kanjeng Sunan Bayat memiliki padepokan di Gunung Jabal Qat, di Bayat, dengan murid-murid kinasihnya yang cukup banyak. Itu riwayatnya pun luar biasa. Kenapa Kanjeng Sunan Bayat sampai menyusul Kanjeng Sunan Kalijaga ke Gunung Jabal Qat? Itu ada cerita tersendiri nanti. Guru saya menyampaikan seperti itu. Akhirnya setelah saya pulang dari perjalanan saya ke Jawa Tengah itu, ke makam-makam raja, ke ke Jabal Qat, ke Pengging, ke Pajang gitu ya. Nggak lama saya ditelepon
sama yang mau ngajak saya berangkat umroh itu, "Ibu, alhamdulillah saya sudah bayarin ibu," katanya. "Kita berangkat minggu depan." Dan itu bener-bener saya berangkat. Wah, di situ saya, wah, guru saya luar biasa, bener. Jadi, wah, saya kalau cerita tentang guru saya mungkin, wah, nggak bisa di ini ya. Allah mempertemukan saya dengan beliau, luar biasa. Mengajari saya semua, apapun. Jadi kayak saya nih ya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan ya, karena saya suka duduk bareng-bareng dengan beberapa rekan-rekan spiritual ya, katanya spiritual. Beliau bilang, "Wah, saya baru ketemu sama Sunan Kalijogo. Wah, saya baru ketemu sama Panembahan Senopati. Wah, saya baru dipertemukan oleh Ibu Ratu Kanjeng Ratu Selatan. Oh, saya ini. Saya cuman batin dalam diri saya. Ngapain? Panembahan Senopati, Kanjeng Sunan Kalijogo, Ibu Ratu Pantai Selatan, atau ratu-ratu apalah, nemuin kalian. Mau ngapain?" Itu aja yang ada dalam diri saya. Saya pun dipertemukan oleh beliau, kalau memang itu benar-benar Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo pada saat saya naik, dalam keadaan saya tidak tahu. Dan sampai saya hari ini nih baru 2 kali, itu pun dalam keadaan saya tidak tahu. Bukan saya duduk, saya manggil terus hadir gitu. Wah, siapa gue gitu, siapa lu gitu loh. Maaf, saya bukan tidak percaya dengan kemampuan para spiritual bisa manggil-manggil, bisa menghadirkan raja-raja, apalagi bisa menghadirkan Eyang Prabu Siliwangi, bisa menghadirkan ini. Aduh, maaf, mau ngapain? Beliau nemuin kita. Siapa kita? Pun beliau hadir, pasti ada sesuatu yang disampaikan, ada sesuatu yang harus dijalankan. Bukan setiap saat, setiap kita mau manggil, menghadirkan, hadir, nggak begitu. Bukan. Jadi kalau banyak teman-teman yang, "Oh, saya ketemu sama ini, oh saya duduk ketemu sini," cuman Allah, dosa kita udah banyak, jangan nambahin dosa lagi, jangan nambahin salah lagi. Frekuensi beliau itu tinggi, martabatnya, makomnya. Kita ini orang yang penuh dosa, penuh dengan kesalahan. Terus kita bertemu dengan beliau, apalagi beliau kita panggil. Malah ada lagi, saya pernah waktu itu napak tilas Eyang Prabu Siliwangi di gunung, di daerah Cibatok sana. Ada anak muda, dia bilang nih mau panggil Eyang Prabu Siliwangi. Dia bersiul, dia begini, Eyang Prabu Siliwangi hadir. Saya bilang, Masya Allah, belum lu dikunci sama gaib, lu lakukan itu sekali aja ada kesalahan, belum tahu kalau yang namanya gaib marah. Main seenaknya aja manggil Eyang Prabu Siliwangi, siul, shoot, Eyang Prabu Siliwangi hadir. Orang goblok lagi pada ngikutin, oh iya hadir Eyang. Permainan apa gitu loh, kok berani? Itulah orang-orang yang belum kenal akan dirinya, karena dia nggak tahu siapa dirinya. Dia berani lakukan itu. Kalau yang berani lakukan itu berarti dia tidak kenal akan dirinya. Kalau orang yang kenal akan dirinya, dia tidak akan pernah berani melakukan itu, karena nggak begitu, bukan itu.
Mohon maaf, saya mungkin kebablasan ngomong ya. Selama ini saya nggak pernah bikin cerita di YouTube atau saya menceritakan perjalanan saya, nggak pernah. Karena saya mengalir aja seperti air. Tapi belakangan ini saya punya pemikiran gini, kenapa saya tidak menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya? Setidaknya kalau memang ada yang sama dengan perjalanan saya gitu, kita bisa satu frekuensi. Ayo sama-sama kita bermunajat ke Allah untuk kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Tapi bukan main gaib-gaiban, bukan manggil-manggil raja, manggil-manggil ratu-ratuan, manggil-manggil Masya Allah. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf, sorry banget. Emang saya nggak pernah ngomong ya secara langsung. Kalau kita lagi kumpul-kumpul, saya paling cuman ngelus dada, karena saya juga nggak mau terlalu komplain gitu ya dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian lakukan, seperti itu. Tapi pada saat saya masih ada guru, saya masih selalu bertanya dengan guru. Saya masih punya pegangan untuk saya tanya, untuk saya bertanya, sehingga saya masih punya rem. Maka untuk teman-teman semua yang tidak punya pegangan guru untuk membimbing, cari guru deh ya, supaya kalian gak salah. Berbahaya, kalian gak sadar kan kalau itu makan diri kalian sendiri. Gak ada yang hebat di dunia ini, gak ada. Semua kita masih belajar, seperti itu. Nah, akhirnya saya berangkat tuh ke umroh. Balik lagi, berangkat saya ke umroh, alhamdulillah. Terus di tahun 2013, alhamdulillah saya berangkat lagi. Dan demi Allah, saya tidak bawa uang. Saya cuman bawa duit 200.000 di dalam dompet saya. Dari mulai berangkat sampai pulang, sampai ke rumah, uang 200.000 itu tidak keluar dari dompet saya. Tapi saya bisa beli pakaian dari sana. Ya namanya orang umroh kan beli oleh-oleh ya, seperti itu. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah. Sejak saya tinggal dengan guru, saya hidup dengan guru, saya merawat guru, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan, yang saya terima. Insya Allah saya akan cerita lagi nanti di cerita selanjutnya yang juga banyak banget, yang pokoknya luar biasa untuk saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di video-video selanjutnya.